Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ardelis dari kelas MN23C yang akan mempresentasikan tentang laporan perencanaan manajemen strategi dari perusahaan PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, yaitu penyediaan jasa kereta api ya. Perusahaan Kereta Api Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa kereta api, baik kereta api penumpang maupun kereta api yang mengangkut barang, misal kargo. Di Indonesia, kereta api merupakan dibagi menjadi berdasarkan kelasnya, yaitu terdapat kelas ekonomi, kelas eksklusif, dan kelas bisnis. Harganya pun terbilang beda-beda ya, tergantung kita memilih kelas apa dulu ya. Kemudian visi misi perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Visi perusahaan menjadi penyedia jasa perkereta-apian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholder. Kemudian pada misi perusahaan menyelenggarakan bisnis perkereta apian dan bisnis usaha menunjangnya, memulai praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholder dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar, yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. Selanjutnya, analisis manajemen strategi. Untuk lingkungan umum merupakan suatu lingkungan di mana mencakup keseluruhan aspek sebuah lembaga atau perusahaan yang menggambarkan tentang keadaan atau kondisi dari lembaga atau perusahaan tersebut. Terdapat beberapa sektor, yaitu sektor sosioekonomis, sosioteknologi, dan pemerintah. Pada lingkungan industri adalah semua yang berkaitan dengan lingkungan dan strategi PT Kereta Api Indonesia tersebut. Dalam hal ini PT Kereta Api sangat erat terkaitnya dengan sarana dan prasarana yang disediakan PT Kereta Api Indonesia. Apakah sudah memadai atau masih jauh dari memadai ya, dari sektor pelanggan, sektor pemasok, sektor persaingan. Kemudian analisis SWOT, pada strek kekuatan jasa transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Kedua, didukung oleh pemerintah, menyediakan layanan penumpang dan barang, kemudian memiliki stasiun yang banyak di daerah-daerah ya. Kemudian weakness, kelemahan sarana dan prasarana yang kurang memadai, pelayanan yang kurang memuaskan, ketertiban jadwal perjalanan yang sering keterlambatannya. Kemudian opportunity, peluang. Pertama, kemacetan lalu lintas membuat masyarakat lebih memilih kereta api yang lebih lancar. Kemudian harga yang ekonomis dan terjangkau, inovasi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Untuk threats, ancaman adanya bus Transjakarta sebagai pesaing. Untuk harganya pun hampir sama. Adanya monoralis yang dapat menjadi alternatif transportasi ya. Selanjutnya, pertumbuhan pangsa pasar. Pertumbuhan pangsa pasar PT Kereta Api Indonesia mungkin rendah, tetapi tetap eksis sampai sekarang, dari mulai sejak berdirinya sampai sekarang ya. Mungkin ada beberapa faktor, yaitu harganya yang terjangkau, keamanan, tingkat kecelakaannya pun lebih rendah ya dibanding kita menggunakan bus atau transportasi lainnya.
Selanjutnya, kenyamanan. Beberapa orang memilih kereta api karena tidak merasa nyaman atau menderita mabuk perjalanan saat menggunakan bus atau mobil lainnya. Mungkin menggunakan PT Kereta Api dapat meminimalisir lah untuk tingkat penderita mabuk perjalanan ya. Kemudian strategi utama ya. Strategi utama direkomendasikan untuk PT Kereta Api Indonesia adalah kombinasi antara strategi stabilitas dan ekspansi. Strategi stabilitas awalnya fokus pada layanan angkutan kereta api untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, PT Kereta Api Indonesia dapat memperluas bisnisnya dengan ekspansi ke bidang kafe di stasiun kereta api dan penyediaan layanan atau travel menggunakan PT Kereta Api. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.